Waalaikumsalam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, untuk pelajaran kali ini, Ibu minta kalian di sampingnya ada LKS-nya ya. Ya, LKS. Kalau sudah dibuka bab 2. Bab 2 itu ada di halaman 19. Siapkan juga alat tulisnya, boleh pensil, boleh bolpen. Sudah siap? Iya. Nanti kalau ada yang penting-penting silahkan dicatat ya anak-anak ya. Ibu mulai saja. Judul di atas bab 2 ini silakan kalian lihat itu bacanya Ad-Darsus Tsani. Artinya bab 2 atau pelajaran kedua. Ya. Apa judulnya? Judulnya Al-Baitu. Al-Baitu artinya rumah. Baitun, rumah. Nah, kemudian untuk bab 2 ini kalian harus menghafal kosakata atau dalam bahasa Arabnya mufrodat. Ya, jadi seperti biasa kalian ada tugas untuk menghafal mufrodat. Mana Bu mufrodat yang harus dihafalkan? Ada di halaman 20. Dibuka halaman 20. Ya. Di situ ada 18. Apa Rifki? Ada yang mau ditanyakan? Tadi Tidak, Bu, angkat. kepencet. Oke, enggak apa-apa. Ya. Ya, di halaman 20 di situ ada mufradat, ada 18 kali kata yang harus kalian hafalkan. Seperti biasanya nanti bikin video ya anak-anak ya. Di store-nya ke Burunzil, di grup. Ya, matanya merem begini. Sebagian besar dari kata-kata itu kalian sudah hafal karena di semester 1 ada yang sudah kalian pelajari. Ada yang sudah dihafalkan sama kalian. Nah, Ibu baca dulu ya. Ibu baca dulu sambil Ibu terangkan. Mufradat yang pertama adalah baitun. Baitun artinya rumah. Ya. Ada selain baitun anak-anak, ada juga rumah itu bahasa Arabnya manzili. Ya, manzili sama-sama artinya itu kalau bahasa Indonesia namanya sinonim, ya. Artinya sama-sama rumah. Kemudian ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Ghurfatun itu artinya kamar atau ruang. Naumun artinya tidur. Berarti ghurfatun naumi artinya kamar tidur. Ya. Ghurfatul mudzakarati. Ya. Artinya kamar belajar atau ruang belajar. Ini ceritanya kalau orang kaya ya belajarnya itu bukan di kamar tempat kita tidur, ya beda sama kita. Kalau kita mah tidur di situ, main di situ, ya nonton di situ, belajar di situ. Ya kan ya. Kalau ini berbeda-beda nih kamarnya, ruangnya. Kemudian ghurfatul julusi. Ya. Bu, julus itu artinya apa, Bu? Julus itu berasal dari kata jalasa. Ya, jelisu, artinya duduk. Jadi, ghurfatul julusi itu aslinya anak-anak ruang untuk duduk-duduk. Berarti apa kalau di rumah itu disebutnya? Ruang tamu. Jadi ghurfatul julus itu artinya ruang tamu. Untuk duduk-duduk kan? Ya. Kemudian ghurfatul akli. Akli itu berasal dari kata akala yakulu. Artinya makan. Berarti ruang makan. Ya. Ruang makan artinya ghurfatul akli. Pakai kaf. Hammamun atau al-hammamu. Artinya kamar mandi.
Ibu sudah menjelaskan di semester 1 bahwa di Arab itu dikenal al-mirhadu atau mirhadun, dikenal juga hammamun. Ada apa? Zaki? Zaki ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Angkat tangan tadi. Ada yang mau ditanyakan? Zaki? Enggak. Oke. Enggak, Bu. Maaf, Bu. Iya. Enggak ada, Bu. Enggak Apa ada di ya. chat, Bu? Enggak apa-apa ya. Nah, sekarang anak bedanya hammamun dan mirhadun, Ibu ulangi. Kalau mirhadun itu yang toilet. Hammamun yang ada tempat mandinya. Kalau kita mah hammamun sama mirhadun jadi satu. Ya kan? Kemudian al-matbahu. Selanjutnya matbahun pakai kha. Ingat kalau nulis matbahun ada titiknya, matbahun. Itu artinya dapur. Ya. Bustanun artinya kebun. Ya. Nah, kalau kebun ya kebun ya, nah. Bedanya dengan hadikotun itu artinya taman. Ya. Kalau taman itu lebih ke banyak hiasan-hiasannya. Ya, kalau hadikotun itu taman-taman yang estetik. Seperti itu ya. Kemudian finaun itu artinya halaman. Bu, kalau mal'abun itu yang tempat bermain. Mal'ab, ya, lapangan tempat bermain. Kalau kita kan main ya di halaman gitu kan ya jadi satu. Ya, jadi halaman itu finaun bahasa Arabnya. Kemudian ghurfatun. Nah, itu kalau kamarnya satu, itu bahasa Arabnya ghurfatun. Kalau kamarnya banyak, pakai yang bentuk jamak. Jim itu anak tulisannya itu jim, dibacanya jamak. Jamak itu artinya banyak. Banyak kalau bahasa Arab itu tafsirannya lebih dari 2. Jadi 3 dalam bahasa Arab itu sudah termasuk jamak anak-anak. Kalau 2 namanya musanna. Double yang ganda itu musanna bahasa Arabnya. Tetapi kalau lebih dari 2 sudah kategori banyak atau jamak. Jadi kalau kamarnya banyak, itu bahasa Arabnya ghurafun, kamar-kamar. Ya. Kemudian sarir, itu tempat tidur, divan atau spring bed kata orang kita. Ya, padahal spring bed itu jenis kasurnya ya kan ya. Itu kalau satu. Kalau kasurnya banyak, sururun. Nah, kasur-kasur, tempat tidur ya, divan ya. Kemudian misbahun. Nah, gampang ini lampu, misbahun. Doifun artinya tamu. Kalau satu bahasa Arabnya doifun. Kalau tamunya lebih dari 2 atau jamak, bahasa Arabnya duyufun. Ya, jadi kalau tamunya banyak, duyufun. Nah, kamu sering mendengar mungkin duyufur rahman, tamu-tamu yang maha pengasih. Nah, itu sebutan buat para jamaah haji. Jamaah haji itu disebut duyufur rahman, tamu-tamu ar-rahman, tamu-tamu Allah maksudnya. Ya. Zahratun artinya bunga, kalau bunganya satu. Kalau bunganya banyak itu bahasa Arabnya azharun. Jadi kalau namanya azhar itu artinya bunga-bunga. Ya. Kemudian fasnya bahasa Arabnya zahriyatun. Tempatnya bunganya itu anak potnya. Kalau ada yang bilang pot, ada yang bilang vas, ya, itu zahriyatun. Ya. Surun artinya pagar. Pagar yang di depan rumah kita itu yang buat pagar itu surun bahasa Arabnya. Ya, pakai sin. Kalau pakai sod, suratun, nah, itu artinya gambar. Suratun artinya gambar. Nah, bisa juga diartikan foto. Jadi bahasa Arabnya foto itu suratun. Foto-foto yang suka ditempel di tembok tuh anak itu suratun, gambar. Ya. Al-mutanawwi'atu atau mutanawwi'atun itu
artinya bermacam-macam. Nah, 18 ini harus kalian hafalkan. Tidak harus disetor minggu depan, yang penting tidak lewat dari semester 2. Bab 2, ya. Kalau sudah ulangan bab 2, nilainya KKM, nilainya kecil, ya. Harus dihafalkan. Bentuk video, matanya merem begini, kemudian distorkannya di grup, ya, jangan japri. Kalau tugas yang halaman 29, setelah difoto itu dikirim japri, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang anak-anak, Ibu mau menjelaskan isim. Ya, waktu kelas 7 semester 1 kalian sudah Ibu terangkan macam-macam isim. Kalau yang masih ada link-link videonya di situ ada di pembahasan tentang mubtada khobar, Ibu menjelaskan isim. Isim berdasarkan jenisnya anak-anak ada 2. Yang pertama isim makrifah, yang kedua isim nakiroh. Ya, Ibu ulangi, yang pertama isim makrifah, yang kedua isim nakiroh. Pelajaran semester 1. Isim makrifah yang mana? Isim makrifah itu yang didahului oleh alif lam. Coba Ibu mau tanya dulu, artinya isim apa anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Isim apa artinya isim? Saya, Bu. Yo, Farid. Apa artinya Farid? Kata kerja. Salah-salah. Dikit lagi. Kalau kata kerja bahasa Arabnya fi'il. Kalau isim berarti kata apa ya? Ada yang tahu? Farid lagi? Apa ya? Selainnya kata kerja pastinya lah. Ayo, kata apa? Satunya lagi. Kata tunjuk, Bu. Kata-kata. Kalau kata tunjuk, isim isyarah. Ayo, isim artinya apa yo? Kata-kata, Bu. Kata-kata. Kata-kata sih katanya banyak. Al-kalimat tuh itu. Yuk, ayo. Naufal tahu? Apa artinya isim? Gampang banget ini. Apa? Kosakata. Sifatun kata sifat. Kata ganti. Ismin Kata itu ganti. nama, Bu. Apa tadi Alif bilang Nama. isim domir itu isim kata ganti, isim domir Alif. Kalau isimnya doang, Nama, Bu. apa? Isim itu nama. Isim memang artinya nama, tapi berupa apa coba? Kata apa coba? Isim itu kata apa? Ayo, apa yuk? Kata ganti, Bu. Kalau kata ganti namanya isim domir. Isim doang yang Ibu tanyakan, isim doang. Ayo, isim, artinya isim. Udah Ibu kasih tahu aja deh. Isim itu artinya kata benda. Hafalin. Isim kata benda. Kalau fi'il kata kerja. Kalau kata tunjuk bahasa Arabnya isim isyarah. Kalau kata ganti isim domir. Ya, ingat-ingat. Jadi isim atau kata benda itu dalam bahasa Arab ada 2 bentuknya. Yang pertama berbentuk makrifah, itu awal katanya pasti dimulai dengan al titik-titik. Ya. Yang kedua namanya isim nakiroh. Isim nakiroh ini ciri-cirinya huruf terakhirnya itu harkatnya tanwin. Ciri-ciri al dan ciri-ciri tanwin ini tidak boleh digabung. Jadi misalnya ada satu kata kamu baca al-baitun, salah. Sudah ada alnya, di belakangnya dikasih tanwin, tidak boleh. Pilih salah satu. Kalau berbentuk makrifah, al-baitu. Kalau berbentuk nakiro, baitun. Oke? Paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, kamu tinggal hafalin aja ya. Makrifah dimulai dari al, kalau nakiro terakhirnya tanwin. Hafalin itu aja.
Itu. Kenapa Ibu ingatkan ini? Karena ini berhubungan dengan pelajaran kita kali ini. Kamu harus ngerti dulu mana makrifah, mana nakiro. Sekarang LKS-nya perhatikan halaman 21. Perhatikan semuanya LKS halaman 21. Silahkan juga ambil pensil atau itunya Nana. Apa tuh namanya? Alat tulisnya. Ya. Di atas anak-anak, di atas itu bacaannya tarokib. Tarokib kalau bahasa Inggrisnya structure. Ya. Atau struktur kalimat atau pola kalimat, susunan kalimat. Gitu. Artinya tarokib. Nah, dulu waktu semester ganjil Ibu sudah menerangkan satu pola kalimat yang sederhana, yaitu mubtada khobar. Siapa yang masih ingat mubtada artinya apa? Ayo, mubtada, Farid? Mubtada subjek, Bu. Apa? Subjek. Subjek, bagus. Ya, Kalau bagus. khobarnya predikat. Kalau khobar itu predikat, bagus ya. Jadi pola kalimat yang pertama adalah subjek predikat. Kalau bahasa Arabnya mubtada khobar. Nah, Ibu ingatkan lagi ke kamu. Mubtada itu adanya di awal. Ya, harus berupa isim. Nah, isimnya yang makrifah, yang didahului oleh al. Ya, Ibu ulangi sekali lagi. Mubtada ada di awal kalimat, harus berupa isim, isimnya berupa isim makrifah. Nah, mubtada ini anak-anak kedudukannya rofa. Ada yang ingat? Rofa artinya apa? Ayo, tanda rofanya apa? Harkatnya Tanda apa? rofa. Doma. Doma, bagus. Ya, jadi mubtada harkatnya harus doma. Tuh, itu peraturan yang harus selalu diingat. Mubtada ada dua kalimat, berupa isim makrifah dan harus doma. Makanya kamu lihat kolomnya mubtada di halaman 21 tuh, ya. Al-asjaru ada alnya semua, al-hadikotu, al-makadu, al-hadikotu, al-asmaku pada ada alnya semuanya kan? Dan huruf terakhirnya harkatnya doma semuanya. Karena peraturannya seperti itu. Ya. Sekarang pindah ke khobar. Di sebelahnya, kolom sebelahnya perhatikan. Khobar itu predikat. Ya, kalau bahasa Indonesia itu predikat. Nah, khobar pasti terletak setelahnya mubtada. Iyalah, ya. Jadi aslinya khobar itu terletak setelah mubtada. Nah, aslinya juga anak-anak, mubtada itu khobar itu harus rofa. Ya, harus rofa, harus dhamma juga. Tetapi ketika didahului oleh huruf jar, masih ingat kan harfu jarrin? Huruf jar dulu semester 1 yang Ibu bikinin video tuh. Yang awal muasal ada unlike itu ya. Nah, itu anak-anak menjadi kasroh, menjadi majrur. Contoh misalnya hadikotu, al-hadikotu pertamanya. Kalau menjadi khobar, al-hadikotu. Tetapi ketika didahului oleh huruf jar, fil hadikoti. Ya, huruf jar, fi itu membuat huruf setelahnya berharkat kasroh. Atau bahasa Arabnya majrur. Ya, jadi walaupun khobar itu harusnya rofa, berharkat dhamma, tapi kalau didahului oleh harfu jarrin, huruf jar menjadi majrur, menjadi harkat kasroh. Termasuk juga kalau didahului oleh dorof makan. Ada yang ingat dorof makan? Apa artinya dorof makan dulu? Ayo. Keterangan apa? Dorof makan? Keterangan apa? Sazia? Apa? Ya, Farid? Dorof makan keterangan tempat. Keterangan tempat. Bagus.
Kalau ada keterangan tempat, maka harus majrur juga. Amamal baiti, tahta syajaroti. Jadi yang awalnya doma-doma harus kasro. Ingat, didahului oleh huruf jar atau didahului oleh dorof makan yang sudah kalian hafalkan di semester 1, itu membuat isim selanjutnya menjadi harkat kasroh. Bahasa Arabnya majrur. Ibu kasih inian dulu, gambaran. Perhatikan kalimat pertama. Al-asjaru fil hadiqoti. Kalimat pertama. Kalau kalian mencari di kamus online anak-anak, ya kamus online, kamu ketik al-asjaru pasti keluar artinya. Tetapi kalau kalian mencari di kamus yang cetak, yang berupa lembaran, kamu tidak bisa mencarinya di al-asjaru, tidak ada. Karena ini bukan kata dasarnya. Kamu harus mencari di kata mufradnya, bentuk tunggalnya. Karena asjarun itu merupakan jamak. Kamu cari, Bu, saya sudah beli kamus yang paling lengkap, kok al-asjaru udah ada. Karena kamu salah mencarinya. Kamu harus tahu bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya apa? Syajarotun. Syajaron atau syajarun. Artinya pohon. Kalau pohonnya lebih dari 2 atau banyak, 3 ke atas itu bahasa Arabnya al-asjaru. Atau asjarun. Berarti pohon-pohon. Kalau menjadi subjek harus pakai al, pakai yang makrifah. Al-asjaru. Berarti artinya pohon-pohon itu. Fungsi dari al itu sama dengan the kalau di bahasa Inggris. Ya, fil Injiliziyah dalam bahasa Inggris, al itu fungsinya sama dengan the. Misalnya the boy, anak laki-laki itu, ya kan? The house, rumah itu. Al-asjaru berarti pohon-pohon itu. Ada itunya sekarang, karena sudah ditunjuk tertentu. Bu, tidak usah pakai dzalikal asjaru. Tidak usah, dzalika juga sudah artinya itu. Karena sudah ada alnya. Fil hadiqoti, ada di taman. Ya, ada di taman. Bu, misalnya tidak ada adanya, boleh. Pohon-pohon itu di taman, boleh. Dikasih ada di taman, boleh. Ya, itu kalimat pertama. Yang kedua, al-hadiqatu amamal baiti. Berarti taman itu ada di depan rumah. Ya. Al-maq'adu tahta syajaroti. Bangku itu, bangku tempat duduk itu anak-anak ya, ada di bawah pohon itu. Bangku itu ada di bawah pohon gitu. Al-maq'adu tahta syajaroti. Al-hadiqatu indi. Indi itu anak-anak artinya punyaku, milik saya. Indi ada ya-nya. Taman itu punya saya atau milik saya. Yang terakhir, al-asmaku. Ini bentuk jamak ya. Bentuk mufradnya itu samakun. Apa artinya samakun anak-anak? Ada yang tahu? Samakun. Ikan, bagus. Ya. Jadi bentuk mufradnya adalah samakun, artinya ikan. Kalau ikannya banyak, ikannya jamak, itu asmakun. Al-asmaku. Fil birkati, ada di kolam. Jadi birkatun artinya kolam. Ya, birkatun artinya kolam. Nah, ini anak-anak pola kalimat yang biasa. Yang normalnya seperti itu. Waktu semester 1 sudah kita bahas bentuk mubtada khobar ini. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana polanya kalau dibalik.
Khobar yang biasanya ada di belakang mau dipindah ke depan. Atau khobarnya mau didahulukan. Bahasa Arabnya khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Ya. Sedangkan mubtada'nya yang biasanya ada di awal mau diakhirkan. Mau dipindah ke belakang. Bahasa Arabnya mubtada' muakhor. Jadi pola kalimatnya yang pertamanya mubtada' khobar mau diganti menjadi khobar muqaddam, mubtada' muakhor. Bisa Bu? Bisa. Nah, tapi kamu harus tahu peraturannya. Yuk perhatikan pola kedua, kotak yang kedua. Yang di bawah. Masih di halaman 21 ya. Perhatikan. Untuk khobar, perhatikan khobar yang di atas. Pola yang pertama, khobar yang ada di pola pertama, ya. Kalau mau dijadikan khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, itu hanya tinggal mindahin tempatnya. Ya, tidak ada yang berubah. Khobar kalau mau diubah menjadi khobar muqaddam, tinggal mindahin tempatnya ke depan. Tidak ada yang berubah. Oke? Ya, silakan dilihat fil hadikoti tetap fil hadikoti. Amamal baiti tetap amamal baiti dan seterusnya. Ya, sampai di sini paham dulu peraturannya? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang harus diperhatikan adalah kalau dari mubtada mau dijadikan mubtada muakhor. Mubtada, perhatikan dulu kolom mubtada yang di atas, pola-polanya, ya. Di pola pertama perhatikan mubtada yang di atas. Di situ kan pakai al, pakai isim ma'rifah. Ketika diubah menjadi mubtada muakhor, itu dipakai yang isim nakiroh. Caranya bagaimana, Bu? Alnya buang, huruf terakhirnya didomatain. Ya, didomahin. Ditanwinin. Ibu ulangi. Kalau dari mubtada mau diubah menjadi mubtada muakhor, ya. Alnya buang, huruf terakhirnya ditanwinin. Dalam keadaan rofa, Bu? Iya, berarti domatain, Bu. Betul, domatain. Berarti jadinya fil hadikoti asjarun. Kalau diterjemahkan, di kebun itu ada pohon-pohon. Amamal baiti hadikotun. Di depan rumah itu ada taman. Ya. Tahta syajaroti mak'adun. Di bawah pohon itu ada bangku. Indi hadikotun. Aku punya atau saya memiliki taman. Fil birkati asmakun. Di kolam itu ada ikan-ikan. Seperti itu, anak-anak. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ayo, setelah dipikir-pikir ada yang mau bertanya? Bu, Ya. kalau depannya itu hamzah kayak asmakun, itu berarti ikannya lebih dari 2 ya, Bu? Ya, asmakun itu bentuk jamak. Jamak itu lebih dari 2 sudah dianggap banyak kalau di dalam bahasa Arab. Betul, jamak bahasa Arabnya ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, mufradnya samakun. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Iya. Kalau kalian sudah mengerti anak-anak, kamu berarti sudah bisa mengerjakan halaman 29. Ya, Ibu ulangi lagi. Coba buka dulu halaman 29. Halaman 29, langsung di LKS-nya aja nggak apa-apa ya. Ya, halaman 29 perhatikan. Ya,
Itu semuanya anak-anak dari nomor 1 sampai nomor 15 susunannya mubtada khobar seperti pola pertama tadi yang di kotak pertama. Ya, susunannya itu namanya mubtada khobar. Bahasa Indonesianya subjek dan predikat. Kamu disuruh merubah polanya. Tarkibnya mau diganti. Susunannya mau diganti, strukturnya mau dirubah. Mau dirubah bagaimana? Mubtada'nya mau diakhirkan, namanya mubtada' muakhar, khobarnya mau didahulukan, namanya khobar muqaddam. Caranya sama, kalau yang khobar, kalau mau ditaruh di depan, tinggal pindah ke depan. Kalau yang mubtada' mau dijadikan muakhar, mau diakhirkan, itu kamu tinggal merubah dari isim makrifah menjadi isim nakiroh. Caranya, alnya buang, huruf terakhirnya ditanwinin. Gampang kan? Nah, gampang sekarang harus diingat selama-lamanya. Karena ini akan kalian pelajari sampai nanti. Ada lagi di kelas 8, keluar lagi di kelas 9. Tata caranya harus diingat. Gampang anak-anak. Kalau kalian rajin, disuruh menghafal mau, insya Allah kamu kosakatanya banyak. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, tugasnya nanti itu difoto. Ya, difoto, terus di atas ditulis nama, bukan diketik. Kalau diketik, ada yang curang tuh ya, dirubah punya temannya, terus diganti namanya. Ditulis nama dan kelas. Terus dikirim japri ke Burumzil. Kalau yang tugas halaman 29, di japri ke Burumzil. Kapan batas terakhirnya, Bu? Jangan sampai Ibu mengeluarkan kunci jawaban. Kalau sudah keluar kunci jawaban, nilainya nanti dikurang-kurangin sama Burumzil ya. Karena sudah keluar kunci jawaban. Jangan lupa. Lebih baik kerjakan langsung, selesai kirim. Ada yang mau bertanya? Bu, tugasnya itu halaman berapa aja, Bu? Halaman sama itu ya, Bu? Tugas yang ditulis di LKS yang halaman 29 itu timbang di foto doang, ya kan? Kalau yang menghafal mufrodat yang 18 kata itu dibikin video, batasnya masih lama sampai bab 2 ini selesai, sampai ulangan lah pokoknya ya. Masih bisa dicicil. Oh iya, ya. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ada? Bu, saya Bu. Yo, Farid silakan. Ini yang dikerjain yang ini ya Bu. Jadikanlah khobar dan mubtada menjadi mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Betul sekali. Nomor 1 sampai 15 ya. Boleh pakai pensil, boleh pakai bolpen. Cuman kalau pensil harus terang ya. Kadang-kadang pas di fotonya agak buram. Kalau buram ulang lagi di foto sampai sampai jelas. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau sudah mengerti anak-anak, Ibu tutup sampai di sini ya. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian dapat 100 semuanya. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu. Kita foto dulu. Ya, jangan live anak-anak. Ibu tutup dulu karena nanti ini ya. Yuk. Sekarang yang sudah siap, apa tuh namanya, kameranya onin dulu semuanya. Yuk, ditahan ya. 1, 2, 3. Oke, yang Ibu sebutkan boleh live, tapi jangan live dulu ya. AZ30, Pin, Sazia, Farid, Carisa, Kansa, Bilkis, Davina, Naila, Dewi, Rifki, Iwan, Quinza, Alif, sama Naufal Syauki boleh live. Sekarang yang selanjutnya, ayo, kameranya di-onin. Ya, kameranya. Ini siapa ini belum? Malika. Oke, yuk. 1 ditahan ya. 1, 2, 3. Oke, makasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.